Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan soal persiapan US SMP. Sekarang yang paket yang kelima ya. Untuk kalian yang ketinggalan paket 1 sampai paket 4-nya, kalian bisa buka linknya di deskripsi. Oke. Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke kawan-kawan kalian supaya terasa manfaatnya. Soal yang pertama, oke. Soal ini merupakan soal asli ya. Jadi dari naskah asli ujian sekolah di suatu provinsi. Jadi soal yang pertama, Provinsi Lampung akan mengadakan penelitian nilai matematika SMP yang terdapat pada wilayahnya. Sampel yang tepat untuk data tersebut. Jadi kalau dia ada sampel, itu diambil dari populasi yang akan diteliti. Nah, di sini populasinya SMP yang terdapat pada wilayah Lampung. Jadi ketika mau ngambil sampelnya ya beberapa siswa aja, beberapa siswa SMP negeri maupun swasta yang ada di Provinsi Lampung ya. Jadi jawabannya yang D, beberapa siswa. Soal selanjutnya, diagram lingkaran pekerjaan orang tua siswa. Pada diagram di atas, jumlah siswanya 50 orang, banyak orang tua siswa yang bekerja sebagai petani. Oke, jadi kita cari persentasenya dulu. Jadi kalau dalam satu lingkaran dia satuannya persen, maka totalnya 100%. Sehingga untuk mencari persentase petaninya, tinggal dikurangkan aja. 100% dikurangkan sama 40%, dikurang sama 10% yang TNI, dikurangin sama 30% yang PNS. Sehingga persentase untuk yang bekerja sebagai petani itu 60, 50, 20% ya. Oke, jadinya di sini 20%. Sehingga banyak orang tua siswa yang bekerja sebagai petani, 20/100 dikalikan jumlah siswanya, kalikan 50. Coret, 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 coret. Hasilnya 10 orang. Oke, begitu saja caranya, gampang. Soal selanjutnya, min dari data di atas. Min dari data. Min itu rata-rata ya, rata-rata berarti sigma F dikalikan X dibagi sama sigma F, atau jumlah data dibagi banyaknya data. Frekuensinya ini kita jumlahkan dulu. 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6, 10, 16, total datanya ada 20. Kemudian sigma F dikali X-nya, ini nilai X-nya, kita kalikan aja. 4 dikalikan 1 hasilnya 4. Kemudian nanti kalian jumlah sama 5 kali 2, 10. Ditambah 6 kali 3, 18. Tambah 7 dikali 4, 28. Kemudian 8 kali 6 itu 48, ditambah 9 kali 4 itu 36. Oke, silahkan dijumlahkan. 4 tambah 10 tambah 18 tambah 28 tambah 48 tambah 36. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya 144. Sehingga untuk mencari min ataupun rata-ratanya 144 kita bagi sama 20. Hasilnya 7,2 ya. Oke. Ini untuk mencari min ataupun nilai rata-rata dari suatu data. Soal selanjutnya, data di suatu kelas menunjukkan rata-rata berat badan siswa pria 40 kg. Oke, jadi ini ada pria, ini ada wanita. Kita misalkan prianya P, wanitanya dia W ya. Jadi di sini rata-rata berat badannya 40 kg. Berarti di sini XP dia 40 kg. Rata-rata berat badan siswa wanitanya 31. Ini dia XW, dia 31 kg. Banyak siswa dalam kelas itu. Berarti pria ditambah dengan wanita itu dia 36. Rata-rata berat badan seluruh siswa 35 kg. Berarti X gabungannya 35 kg. Yang ditanya kesimpulan. Oke, berarti di sini kita harus cari berapa jumlah prianya dan juga jumlah wanitanya. Pakai rata-rata gabungan ya. Berarti X gabungan biasanya kita F1 X1 karena ini dia pria sama wanita. Ya gini aja. FP dikalikan sama XP ditambah dengan frekuensi yang wanita dikalikan sama rata-rata yang wanita dibagi dengan jumlahnya. Frekuensi yang pria ditambah dengan frekuensi yang wanita ya. Oke, nah jadi untuk memudahkan kita FP-nya ini kita misalkan P aja, kemudian F wanitanya kita misalkan jadi W. Sehingga X gabungannya tadi kita punya 35, berarti 35 sama dengan
FP tadi jadinya P dikalikan XP-nya 40, kemudian ditambah FW-nya W dikalikan XW-nya tadi 31 dibagi sama P ditambah W. Nah, ini kita kalikan aja ke sini, gitu ya. Sehingga menjadi 35P ditambah dengan 35W sama dengan 40P ditambah dengan 31W. Oke, W-nya kita pindahkan ke sebelah kiri, jadi 35W dikurangin 31W sama dengan 40P, 35P-nya kita pindahkan sebelah kiri, jadi kurangin 35P. 35 kurang 31, 4W sama dengan 5P. Sehingga wanita dibanding sama pria di sini 5 banding 4. Wanita banding prianya 5 banding 4. Sehingga kalau mau cari jumlah yang wanita 5/9 dikalikan 36. Hasilnya 20. Untuk mencari yang pria berarti tinggal sisanya 20, prianya berarti 16 gitu loh. Nah, jadi dari pilihan yang ada, kesimpulan yang benar yaitu yang A, selisih banyak siswa pria dan wanita 9 orang salah karena selisihnya harusnya 4, ini salah. Kemudian banyak siswa pria dan wanita sama dan wanitanya sama juga salah. Siswa pria lebih banyak 5 orang, salah. Siswa wanita lebih banyak 4 orang dari siswa pria ya. Jadi jawabannya yang D, wanitanya 20, prianya 16. Jadi wanitanya lebih banyak 4 orang dari siswa pria. Oke, semoga jelas. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke, jika diketahui sudut BOD-nya di sini 60 derajat dan sudut AEC-nya 52 derajat, oke, maka besar sudut AOC di sini berapa derajat AOC-nya? Oke, kita punya persamaan seperti ini. Jadi kalau kalian mau mencari sudut yang di luar, jadi sudut AEC itu besarnya akan setengah dari sudut AOC dikurang sama sudut BOD. AOC itu pusat yang di besar, kemudian BOD-nya pusat yang kecil, yang lebih kecil. Jadi sudut AEC-nya kan udah ada nih, 52 derajat sama dengan setengah sudut AOC-nya yang ditanya ya, X berarti dikurangin BOD-nya dia 60 derajat. Kita kalikan 2, jadinya di sini 104 sama dengan X dikurangin 60. Berarti X-nya jadinya 164 derajat. Jawabannya yang C, 164 derajat. Jadi ingat aja sudut AEC sama dengan setengah dari selisih AOC dikurangin BOD. Soal selanjutnya. Trianto membuat bangun dengan cara menumpuk kubus-kubus kecil seperti pada gambar. Bangun tersebut dicat seluruh bagian luarnya. Banyak kubus kecil yang terkena cat pada satu sisinya aja. Satu sisinya aja ya. Oke, berarti di sini kita mau dicat ya intinya bangunnya ya. Berarti ada bagian depan dulu, ada bagian depan sama belakang. Jadi kita nyari bagian depan sama belakang yang hanya dicat satu sisinya aja. Kemudian samping kiri sama samping yang kanan. Kemudian yang atas sama yang bawah. Oke, sama yang bawah. Nah, sekarang nanti untuk bagian depan kita cari aja nanti dikalikan 2 ya karena sama yang belakang. Yang depan yang kita dicat hanya satu sisinya berarti yang ini 2, 3. Berarti 3 dikalikan 2 sama dengan 6. Oke, kemudian yang bagian samping kiri dan kanan yang dicat 1 sini ya. 2, 3. Oke, 3 berarti 3 dikalikan 2 sama dengan 6 juga. Bagian atasnya yang dicat bagian satu sisinya aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 dikalikan 2 hasilnya 18. Ini kita jumlahkan. 6 tambah 6, 12 tambah 18 hasilnya 30. Jadi ada sebanyak 30 kubus kecil yang dicat satu sisinya saja ya. Oke, hati-hati soal seperti ini sering menjebak. Segitiga PQR dengan koordinat P 2,3, Q 6,4, dan R 5,8 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi kalau ada suatu titik A, X, Y, ini dicerminkan terhadap garis, misalkan X sama dengan H, maka bayangannya atau aksennya itu menjadi
2H dikurangin X, Y. Nah, ini rumusnya ya. 2H dikurangin X, Y. Jadi ordinatnya atau yang titik Y-nya itu nggak berubah. Oke, lihat yang P, berarti dia awalnya 2,3, ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1. Jadi hanya sama dengan 1 di sini. Maka P aksennya ini menjadi X, Y ya. Jadi 2H kurangin X, jadi 2 dikali hanya 1 dikurangin 2,3. Jadi P aksennya 0,3. Satu, kita dapat P aksennya. Kemudian kita cari Q-nya. Q-nya tadi 6,4 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1. Maka Q aksennya 2, 6 ya, karena 2H dikurangin X ya. Berarti 2H 2 kali 1 dikurangin sama 6,4. Jadi Q aksennya 2 dikurangin 6 itu min 4,4. Min 4,4. Jadi pilihan yang ada kita cek dulu ya. P-nya 0,3 dan Q-nya min 4,4. Yang paling benar berarti yang B. R-nya ngikutin aja, caranya sama. Soal selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini, volume bangun tersebut. Ini ada dua bangun. Ada volume tabung sama volume kerucut ya. Oke, jadi volume bangun tersebut kita cari volume tabung, nanti ditambah dengan volume si kerucut. Volume tabung, rumusnya luas alas kali tinggi, pi r kuadrat kali T. Kalau dia kerucut, sepertiga pi r kuadrat, sepertiga luas alas kalikan tinggi. Tinggi kerucut tapi ya. Ya di sini kita lihat 30 cm, berarti tinggi kerucutnya yang ini 30 kurangin 18, ini berarti dia 12. Kemudian R-nya kita pakai 5 ya. Oke, berarti kita hitung dulu pi 3,14. R tabungnya 5 kuadrat dikalikan tinggi tabungnya 18. Kemudian ditambah dengan sepertiga dikalikan 3,14 dikalikan 25. Dari 5 pangkat 2 dikalikan tinggi kerucutnya itu 12. Ini bisa kita sederhanakan jadi 4 di sini. Kemudian 3,14 dikalikan 5 pangkat 2 dikalikan 18. Kalau dihitung berapa hasilnya? 1413 ditambah yang sebelah sini itu 314. Sehingga kalau dijumlahkan menjadi 1727 cm3 ya. Jawabannya yang B, 1727 cm pangkat 3. Perhatikan gambar di bawah ini sebesar sudut POR. Oke, lihat. Ini garis lurus, jadi sudut POR ketika ditambah dengan sudut ROQ itu hasilnya 180 derajat. POR-nya 5X ditambah 15, kemudian ROQ-nya 16X ditambah dengan 18, ini sama dengan 180. Kita jumlahkan 5X tambah 16X, 21X ditambah 33 derajat sama dengan 180 derajat, berarti 21X sama dengan 180 kurangin 33 derajat. 21X sama dengan 147 derajat, berarti X-nya sama dengan 7 derajat. Yang ditanya sudut POR. Sudut POR itu yang ini ya. Berarti dia 5X ditambah 15. 5 kalikan 7 ditambah 15. 35 ditambah dengan 15, yaitu 50 derajat. Yang C. Belah ketupat ABCD dengan koordinat A 3,-1, berarti ini harus kita gambar nih. Oke, kita coba gambar. Ini anggap lurus ya garisnya. Kita coba gambar. Ini dia sumbu X, ini dia sumbu Y. 3,-1. 1, 2, 3 di sini. Kemudian min satunya di sini. Ini titik A. Oh, titik A di sini. Kemudian titik B-nya 7,-4. 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7,-4. 1, 2, 3, 4, min 4 di sini. Ini titik B, kemudian titik C-nya 11. 7, 8, 9, 10, 11. Ini C, 11,-1. Ini titik C. Koordinat titik D, karena dia ini merupakan belah ketupat, berarti D-nya kurang lebih ada di sini ya. Ini titik D-nya nih. Koordinat yang paling tepat yaitu 7-1, ini 0, 1, ini 2. Jadi koordinat D-nya 7,2. Oke, kalau digambar jadinya belah ketupat nih. Tolong dianggap lurus saja. Oke, 7,2. Jawabannya yang A ya, jadi harus digambar seperti ini.
Atau kalau kalian punya kemampuan membayangkan yang baik, boleh aja. Kapal berlayar dari pelabuhan A menuju utara sejauh 36 km, kemudian berbelok ke arah timur. Berarti kita gambar arah mata angin dulu. Oke, kita gambar arah mata angin, ini barat, utara, ini dia timur, ini dia selatan. Misalkan di sini dia pelabuhan A, berlayar dari pelabuhan A menuju utara sejauh 36 km. Berarti di sini 36 km ini kapalnya ya. Ini kapalnya. Kemudian berbelok ke arah timur menuju pelabuhan B sejauh 15 km. Nah, ini dia 15 km. Ini pelabuhan B. Yang ditanya jarak terdekat. Ah, udah pakai Pitagoras aja berarti ya. Kita pakai Pitagoras, ini pasti siku-siku di sini. Berarti X sama dengan akar kuadrat dari 36 kuadrat ditambah dengan 15 kuadrat. 36 pangkat 2 itu berapa? 36 pangkat 2? 1296 ditambah dengan 225. Kalau kita jumlahkan menjadi 1521 di akar kuadratkan menjadi 39 km ya. Jadi jarak terdekatnya 39 km. Next. Dua lingkaran masing-masing berjari-jari 10 cm dan 2. Ini R besar, ini dia R kecil. Jarak kedua pusatnya ini kita misalkan P. Panjang garis persekutuan luar yang ditanya L-nya. Oke, kita gambar. Ini ada lingkaran besar, lingkaran kecil. Kemudian ini jarak pusatnya yang 17 cm tadi. Kemudian R-nya besar tadi 10. Kemudian ini R yang kecilnya katanya 2. Garis persekutuan luar. Nah, ini si L-nya tadi yang mau ditanya ya, L. Nah, berarti rumusnya L sama dengan L kuadrat ya. L kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangin buka kurung R besar. Kalau dia garis persekutuan luar berarti R dikurangin R besar kurang R kecil dikuadratkan. Jadi L kuadrat P kuadratnya 17 kuadrat kurangin 10 kurangin 2 pangkat 2. L kuadratnya 17 kuadrat dikurangin 8 pangkat 2 ya. 289 dikurangkan sama 64 hasilnya 225. Maka si L-nya akar kuadrat dari 225 yaitu 15 cm yang C. Oke. Aula sebuah sekolah berukuran 15 meter dikali 20 meter. Lantai aula tersebut akan dipasang ubin dengan ukuran 40 kali 40 cm. Banyak ubin yang diperlukan. Oke, berarti ini satuannya kita jadikan cm dulu. 15 meter itu jadi 1500, kemudian 20 meternya jadi 22.000. 2000 dibagi sama 40 dikalikan sama 40. Oke, kita coret nolnya 1, 200 sama 40 kita jadikan ini 5. 1500 dikalikan 5 itu 7500, kita bagi sama si 4. 7500 kita bagikan dengan 4 hasilnya 1875 yang B. Yang D 1875. Di bawah ini merupakan pertidaksamaan linear satu variabel kecuali berarti yang ada dua variabel yaitu yang A benar, yang B benar, yang C salah. Di sini karena ada I-nya ya. Oke. Next. Diketahui persamaan garis sebagai berikut. Persamaan garis di atas yang tegak lurus. Ingat, kalau tegak lurus itu M1 dikalikan M2 hasilnya negatif 1. Berarti untuk cari M2-nya min 1 dibagi M1. Nah, M1-nya kita ambil dari sini. Oke, ini kalau kita bentuk, kita bagi 2 semua, bagi 2, bagi 2, bagi 2, jadi 3. X sama dengan Y kurangin 7. Nah, berarti ingat, M itu koefisien dari si X. M itu koefisien dari si X, berarti M-nya 3. Ini M1. Berarti kalau dia tegak lurus, M2-nya berarti min 1 dibagi 3. Berarti kita cari gradien yang min 1 per 3. Oke, persamaan yang pertama. Kalau diubah, kita bagi 3 semua, itu menjadi Y min X dibagi 3 dikurangin 12 dibagi 3. M-nya di sini. Oke ya, berarti di sini M-nya sama dengan min 1 per 3. Nah, ini benar yang nomor 1. Yang nomor 2, kalau dia bentuknya begini, berarti M-nya min A per B. Min 2 dibagi min 6, hasilnya 1 per 3. Kita butuhnya min, berarti ini salah. Nomor 2 salah. Yang nomor 3, oke, ini kita bagi sama min 3 semua, jadi min, kita bagi sama min 3 semua, berarti min X per 3 sama dengan Y min 14 per 3. Berarti di sini gradiennya M-nya, nih, koefisien dari X-nya min 1 per 3. Udah ya? Berarti yang benar 1 dan 3.
Karena dia tegak lurus, kita cari M2-nya yang nilainya min 1/3. Atau gradiennya kalau dikalikan hasilnya negatif 1 nih. M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Oke. Agar garis yang melalui titik A dan B sejajar. Oke, kalau dia sejajar artinya M1 sama dengan M2 terhadap garis ini. Nah, ini kita cari dulu nih. Berarti M-nya min A per B. Min A per B. Berarti M min 1 dibagi min 5. M-nya berarti 1/5. Nah, dah. Ini A dan B, berarti ini X1, Y1, ini X2 sama Y2 ya. Nah, gradiennya, M-nya itu kan mencarinya Y2 kurang Y1 dibagi dengan X2 kurang X1. M-nya udah dapet nih, berarti 1/5. Y2-nya tadi kita misalkan P dikurangin Y1-nya 6 per X2-nya 5 dikurangin buka kurung ya. X1-nya dia P dikurang 7. 1/5 sama dengan P dikurang 6 dibagi 5 kurangin P ditambah 7. Kalau diselesaikan, 1/5 sama dengan P kurang 6 dibagi 5 tambah 7, 12 kurangin P. Kita kalikan silang, oke? Jadi 12 kurangin P sama dengan 5P dikurangin 30. Oke, P-nya silakan aja. 30 aja kita pindah, berarti 12 ditambah 30 sama dengan 5P ditambah dengan P. 42 sama dengan 6P, berarti P-nya sama dengan 7. P-nya sama dengan 7. Yang ditanya koordinat titik A. Koordinat titik A itu tadi P kurang 7,6. Karena P-nya dia 7, berarti 7 kurang 7, 0,6. Jawabannya yang D, 0,6. Pada suatu kelas terdapat 30 siswa membawa mistar, busur. Oke, berarti kita gambar dulu diagram Venn-nya. Total siswanya tadi ada 45. Ini yang bawa mistar sama busur ya. Ini mistar, ini dia busur. Yang tidak membawa keduanya ada 10, kita taruh luar. Yang bawa keduanya dia di sini X. Yang bawa mistar tadi ada 30, tapi udah keisi X, berarti 30 kurang X. Yang bawa busur 13, karena udah ada X berarti 13 kurangin X. Oke, 30 kurang X ditambah dengan X ditambah dengan 13 kurangin X ditambah dengan 10 sama dengan 45. Ini habis, 30 tambah 10, 40, 53 dikurangin dengan X sama dengan 45. Berarti X-nya sama dengan 8 ya. 8 orang yang bawa dua-duanya. Himpunan penyelesaian dari 2X. Oke, ini kita eliminasikan aja. Kita langsung eliminasikan ya. 2X ditambah 3Y sama dengan min 5. X ditambah 3Y sama dengan 2. Kita eliminasikan, kita kurangkan aja ini habis. Jadi X-nya sama dengan min 7. Setelah dapat X sama dengan min 7, silakan aja pakai yang mana? X ditambah 3Y sama dengan 2. Min 7 ditambah 3Y sama dengan 2. Min 7-nya kita pindah. Jadi 2 tambah 7, 9. Berarti Y sama dengan 3. Min 7,3 yang B. Oke. Harga 2 buku sama dengan 2 pensil. Misalkan nih ya, 2 bukunya bukunya kita misalkan X, pensilnya dia Y. Berarti 2X sama dengan 3Y. Ini persamaan yang pertama. Jika seseorang membeli 4 buku, berarti 4X ditambah 3 pensil, 3Y sama dengan 54.000. 54.000. Nah, udah. Ini 4X ini kalau kita kalikan 2, jadinya kan 4X ditambah 6Y ya, kita kalikan 2. 4X sama dengan 6Y, sorry. 4X sama dengan 6Y. Jadi 4X yang di sini kita ganti sama si 6Y. Jadi 6Y ditambah dengan 3Y sama dengan Rp54.000. 9Y sama dengan Rp54.000, berarti Y-nya 6.000. Kalau Y-nya 6.000, oke. Harga 5 buku. Oke, 5 buku. Berarti ditanyanya 5X ya. Oke, bentar. 2X sama dengan 3Y. Berarti 2X sama dengan Y-nya 6.000, 18.000. Berarti X-nya Rp9.000. Yang ditanya 5 buku, 5X. Berarti 5 kali 9, 1000. Jadinya Rp45.000. Jawabannya yang B ya. Pakai eliminasi atau substitusi juga bisa. Diketahui K merupakan penyelesaian dari persamaan itu, nilai dari K kurang 9. Oke, ini kita jabarkan jadinya min 12X, 4 tambah 6 jadinya positif 24, 3 kalikan 2, 6X, 3 kalikan min 5, min 15 ditambah 3, tambah 3. Min 12X ditambah 24 sama dengan 6X kurangin 12,
Oke, 24 min 12 yang kita pindah ke sebelah kiri jadi plus 12 sama dengan 6x, yang min 12x yang kita pindah jadi plus 12x. 36 sama dengan 18x, jadi x-nya sama dengan 2. Si x ini akan sama dengan k sama dengan 2. Yang ditanya k kurang 9, berarti 2 kurangin 9, hasilnya min 7. Jawabannya min 7 yang B ya. Oke, demikian pembahasan persiapan TO kelima. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini, dan jangan lupa untuk bagikan ke kawan-kawan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.